Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Indah Parsianti, Ibu guru matematika yang menggantikan Ibu Dwi. Jadi, mulai semester ini kalian akan belajar matematika bersama Ibu. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di semester 2 ini kita akan belajar mengenai materi pengolahan data. Nah, sebelum masuk mempelajari pengolahan data lebih dalam, anak-anak siapkan buku dan pulpennya untuk mencatat materi ya anak-anak. Selanjutnya, apa itu data? Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Data tersebut yang kita peroleh berdasarkan fakta dapat kita olah. Nah, itu disebut sebagai pengolahan data. Pengolahan data dapat kita lakukan melalui yang pertama adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan yang pertama adalah pencatatan langsung, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga penelitian, yang keempat adalah menyebarkan angket. Setelah kita mengumpulkan data, selanjutnya kita membaca data. Jika kita sudah membaca data, lalu kita dapat menyajikan data. Itu adalah 3 cara dalam pengolahan data. Selanjutnya, membaca data. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Nah, membaca data itu bermacam-macam. Yang pertama ada membaca data dalam bentuk daftar, yang kedua membaca data dalam bentuk tabel, yang ketiga membaca data dalam bentuk diagram gambar, yang keempat membaca data dalam bentuk diagram batang, yang kelima membaca data dalam bentuk diagram garis, yang keenam membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Anak-anak hebat, di sini ada contoh membaca data dalam bentuk daftar. Kalian bisa sama-sama memperhatikan, di sini ada contohnya yaitu daftar peserta lomba menggambar kelas atas. Yang pertama SD Citra Bangsa ada 9 siswa, yang kedua SDN Pinang 02 ada 4 siswa, yang ketiga SD Kusuma Bakti ada 4 siswa, yang keempat SD Pelita 1 ada 3 siswa, yang kelima SDN Cendana 2 ada 8 siswa. Dari data tersebut kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat mengetahui jumlah siswa yang mengikuti lomba dari masing-masing sekolah. Yang kedua, kita dapat mendapatkan informasi yaitu peserta terbanyak adalah dari SD Citra Bangsa yaitu berjumlah 9 siswa. Yang ketiga, peserta paling sedikit adalah dari SD Pelita 1 berjumlah 3 siswa. Yang keempat, terdapat 2 sekolah yang mengirimkan 4 peserta, yaitu Sekolah SDN Pinang 02 dan SD Kusuma Bakti. Itu adalah informasi dari membaca data dalam bentuk daftar. Selanjutnya, membaca data dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada kegemaran siswa kelas 5. Kegemarannya ada melukis, menari, bermain musik, sama bermain bola, dan membaca. Nah, banyak siswanya melukis yaitu ada 6 siswa, menari ada 7 siswa, bermain musik ada 5 siswa, bermain bola ada 8 siswa, dan membaca ada 4 siswa. Dari data tabel berikut, kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah sebanyak 6 siswa gemar melukis. Nah, yang kedua sebanyak 7 siswa gemar menari. Yang ketiga sebanyak 5 siswa gemar bermain musik. Yang keempat ada sebanyak 8 siswa gemar bermain bola. Dan yang terakhir ada 4 siswa gemar membaca. Jadi, dari data tabel di samping, dapat kita simpulkan bahwa kegemaran paling banyak adalah bermain bola. Selanjutnya adalah membaca data dalam bentuk gambar.
Nah, di sini ada contohnya nama perumahan dan banyak rumahnya. Yang pertama perumahan Bougainville, yaitu ada 4 rumah. Yang kedua perumahan Anggrek ada 6 rumah. Perumahan Cempaka ada 7 rumah. Dan perumahan Tanjung ada 5 rumah. Jadi keterangan dalam satu rumah adalah 10 rumah. Jadi gambar satu itu 10 rumah ya anak-anak. Gitu. Berdasarkan informasi dari gambar di atas, kita dapat memperoleh nih, karena perumahan Bougainville ada 4 gambar dan satu gambarnya itu berjumlah 10 rumah, jadi kita bisa kalikan 4 dikali 10, yaitu jumlahnya 40 rumah. Selanjutnya perumahan Anggrek. Perumahan Anggrek jumlah gambarnya ada 6. Nah, satu gambar adalah 10 rumah, jadi kita kalikan 6 dikali 10 adalah 60 rumah. Selanjutnya adalah perumahan Cempaka. Perumahan Cempaka gambarnya ada 7, sedangkan satu gambar yaitu 10 rumah. Jadi kita bisa kalikan 7 dikali 10 yaitu 70 rumah. Selanjutnya perumahan Tanjung. Perumahan Tanjung itu gambarnya ada 5. Satu gambar menjelaskan 10 rumah. Jadi 5 dikali 10 adalah 50 rumah. Kemudian membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau ada gambar seperti ini adalah contoh gambar diagram batang. Di sini menjelaskan nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Di sebelah kiri ada keterangan yaitu banyaknya siswa, di bawah ada keterangan nilainya. Nah, dari diagram batang gambar di atas kita dapat informasinya sebagai berikut. Yang pertama nilai. Dari banyaknya siswa, dari 4 siswa mendapat nilai 6. Sedangkan 6 siswa mendapatkan nilai 7. Selanjutnya 10 siswa mendapatkan nilai 8 dan 8 siswa mendapatkan nilai 9. Yang terakhir adalah 2 siswa mendapatkan nilai 10. Jadi dari data diagram batang tersebut kita dapat memperoleh informasi yang tadi sudah dijelaskan gitu anak-anak. Gimana anak-anak? Sampai sini apakah kalian memahaminya? Jadi tadi kita sudah membahas mengenai bermacam-macam diagram, terus kita membahas data juga, ada data dalam bentuk tabel dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada membaca data dalam bentuk diagram garis. Nah, gimana tuh bentuknya diagram garis? Nah, bentuk diagram garis adalah seperti ini. Jadi di sini ada contoh banyaknya hasil panen jagung Desa Sukamakmur. Di sini ada sebelah kiri yaitu menjelaskan tentang banyaknya hasil panen dalam kuintal, yang di bawahnya itu ada keterangan tahunnya. Jadi dari data tersebut kita dapat informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil panen pada tahun 2015 adalah 5 kuintal. Yang kedua, pada tahun 2016 hasil panennya adalah 10 kuintal. Pada tahun 2017 hasil panennya adalah 20 kuintal. Pada tahun 2018 hasil panennya adalah 15 kuintal. Dan pada tahun 2019 hasil panennya adalah 20 kuintal. Itu tadi informasi yang kita dapatkan dari membaca data dalam bentuk diagram garis. Yang terakhir adalah contoh membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Kalau bentuknya adalah diagram lingkaran, maka data yang disajikan adalah berbentuk lingkaran. Dari data tersebut kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk. Yang kedua, sebanyak 25% dari jumlah siswa menyukai buah pisang. Yang ketiga, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel. Yang keempat, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai buah mangga.
Nah, itulah macam-macam diagram, macam-macam data yang dapat kita olah, yang dapat kita ambil informasinya. Nah, gimana anak-anak dalam pembelajaran kita kali ini? Apakah kalian memahaminya? Semoga kalian memahaminya ya. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung tanyakan ke ibu, bisa langsung japri melalui chat WA bisa, atau datang ke sekolah bisa mengenai materi pengolahan data. Itu tadi materi-materi yang sudah kita bahas, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.